Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Kami no Mijo Shirusekai season ketiganya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, Katsuragi menyuruh si Vulcanus untuk pulang terlebih dahulu dan dia memberikan gelang buat takut terjadi sesuatu, jadi tinggal memberikan pesan. Katsuragi bakalan mencari Dewi yang lainnya. Lalu Katsuragi membawa Vulcanus keluar dan berubah menjadi Sukio. Waktu Katsuragi tinggal 3 hari lagi. Aqua menyuruh Katsuragi buat santai aja karena Kanon udah baikan sekarang. Tapi Katsuragi mau ke penaklukan yang selanjutnya. Pas dia keluar, ada si Yui yang ngajakin kencan. Karena ini momen yang tepat, Katsuragi menolak. Lalu dia memikirkan strategi yang lebih mantap, supaya tidak terduga oleh si Yui. Keesokannya, pas Yui mau olahraga, dia diledek karena macam cowok aja, jaketnya pun jaket laki-laki. Terus dia di situ melihat cewek, alhasil dia ikutin itu cewek, yang ternyata pas ia tangkap itu Katsuragi. Dia sungguh senang di situ. Katsuragi memakai pakaian cewek dan meminta untuk gitu terus. Rencana Katsuragi berhasil. Selepas istirahat, Yui mencari si Katsuragi lagi. Mereka bertemu di tangga dan meminta bantuan untuk menemaninya ke toilet. Di situ Yui mengingat sesuatu. Terus pas di taman, Yui menanyakan apa sudah pernah terjadi sesuatu kepada mereka berdua. Katsuragi kagak bisa jawab. Alhasil di situ Katsuragi mengajak kencan sepulang sekolah. Yui langsung malu dan memilih buat mikir-mikir dulu. Katsuragi berhasil lagi. Di sisi lain, ketika Yui ke toilet, dia mengingat sesuatu lagi dan tiba-tiba muncul Dewi di dalam kaca. Yui langsung terkejut. Yui belum percaya, terus orang itu mengatakan kalau dia Dewi dari surga, namanya Mars, Dewi Perang. Yui tambah pusing, apalagi dia harus berkencan sore ini. Sore harinya mereka jadi berkencan. Tak lama si Yui datang menggunakan baju tuxedo dan memberikan baju kepada Katsuragi untuk dipakainya. Tambah jijik aja anjir. Terus mereka menaiki roller coaster. Katsuragi harus melakukan supaya Yui lebih menyukainya. Lalu Katsuragi memberikan sebuah makanan rumahan kepada si Yui. Katsuragi sengaja buat makanan yang tidak enak. Tapi Yui di situ merasa tersentuh. Orang tuanya sama sekali tidak seperti ini, memberikannya bekal. Terus dia pergi cari minum. Namun di situ Mars muncul lagi. Dia udah mulai senang sama Yui dan akan terus mensupport percintaan si Yui. Di situ si Katsuragi dideketin cowok-cowok. Yui langsung menolongnya. Sekali pegang langsung mental cowok tersebut. Dia langsung memeluk si Katsuragi. Setelahnya mereka masuk ke tempat buat petualangan. Sebelum itu mereka ganti baju dulu. Mars muncul lagi. Dia makin nyaman aja berada di tempat tersebut. Tak lama mereka sudah selesai ganti baju. Lagi-lagi Katsuragi makin jijik. Pakai baju kayak inces gitu. Setelah mereka berjalan, di belakang ada yang mengikuti. Pas mau udah di akhir, Yui kehilangan si Katsuragi. Alhasil dia mencari dan masuk ke sebuah ruangan. Ruangan tersebut tiba-tiba aja gelap dan di situ Katsuragi udah mau dibunuh sama orang berjubah tadi. Yui kagak bisa mendekat. Mars pun langsung mengeluarkan suaranya, jadi ketahuan. Yui langsung lompat mendekatinya dan langsung menangkis serangan itu. Dan Mars kini bisa menunjukkan wujudnya yang langsung menyerang orang itu. Ternyata itu si Hakua. Ini sudah masuk ke dalam rencananya si Katsuragi. Kini dia udah tahu adanya Dewi di tubuh si Yui. Mereka berdua langsung kise dan muncul sayap. Sepulangnya dari situ, Yui diberikan sebuah gelang buat mengirim pesan jika terjadi sesuatu. Dan juga Yui senang banget di situ. Pas di perjalanan pulang, Katsuragi dimakan ikan raksasa yang ternyata itu milik si Elsie. Dia pulang karena ada waktu luang dan memasak di rumah. Di situ pun ada Nikaido. Di hari selanjutnya, Shiori akhir-akhir ini merasakan perasaan yang mengganggu. Apalagi kalau bukan masalah cinta. Tugas dia jadi keganggu setelah dia kepikiran terus sama Katsuragi dan kejadian kisah pertama yang entah sama siapa. Dia juga kesal karena Katsuragi tidak menepati janjinya untuk ke perpustakaan. Di situ ada bocil yang tak lain seorang Dewi, tapi dia menghilang dan yang ada Katsuragi di situ.
yang masih memakai pakaian wanita. Shiori udah enak sebenarnya, mau mengabaikannya aja, tapi Katsuragi mau baca novel buatannya Shiori. Di situ Shiori langsung pengen ngobrol dan menanyakan alasan Katsuragi memakai pakaian cewek. Katsuragi menjawab kalau sebenarnya dia sedang menjalani sebuah rencana, tapi entah kenapa jadi kagak bisa berhenti. Terus pas Katsuragi mau pulang, Shiori langsung memberanikan diri untuk menceritakan semuanya kepada Shiori. Karena udah sore, Katsuragi ngajak ngobrolnya sambil jalan aja. Pas di perjalanan, Shiori mengajak Katsuragi ke tempat ramen. Dia sangat senang bisa makan ramen sama cowok karena dia kagak bisa ngomong. Tapi di situ mesennya kagak usah ngomong juga bisa. Shiori sangat menikmati ramen tersebut dan tiba-tiba dia keinget sesuatu. Shiori langsung meminta izin kepada Katsuragi untuk membuat novel tentang si Katsuragi. Dia kagak keberatan, alhasil Shiori langsung pulang. Rencana Katsuragi berjalan mulus, kini dia udah tahu endingnya. Keesokannya, Shiori sama sekali belum menulis apapun, malah dia sobek-sobek bukunya karena salah mulu. Katsuragi bakalan di situ terus sebelum novelnya selesai. Tak lama si Hakuwa mau pergi dulu karena mau rapat katanya. Di situ Katsuragi merasa masuk angin atau kagak enak badan karena make baju wanita mulu. Sekalian Hakuwa penyelidikan ke neraka. Shiori udah pusing. Serius juga ceritanya ngawur. Pada akhirnya Shiori mencari referensi dari buku, tapi dia malah keenakan membaca. Banyak waktu yang kebuang. Alhasil dia udah menyerah, kagak bisa nulis apapun. Dugaan dia salah ternyata, suka baca belum tentu jago menulis cerita. Seketika pikiran si Shiori ngelantur kemana-mana dan Katsuragi menyuruhnya untuk kembali menulis. Katsuragi ingin Shiori menulis tentang dia aja, jangan orang lain. Katsuragi pengen tahu cerita si Shiori yang mengurung diri di perpustakaan. Shiori yang dengar itu langsung kabur dan mengingat kalau kisah pertamanya itu dengan Katsuragi. Akhirnya dia mengetahuinya. Tak lama ada Dewi itu lagi, mengajaknya nulis lagi. Pas mau nulis, Katsuragi kagak ada di situ. Alhasil dia mulai menulis sampai dia ketiduran di perpustakaan. Keesokannya pas Shiori masih tidur, Katsuragi membaca cerita yang Shiori tulis. Semuanya dia cerita tentang buku-buku yang dia sukai, macam-macam buku yang dia sukai, tentang perpustakaan dan juga tentang teman-temannya. 人気のある本を読むのは好き。でも私には仲間もいる。委員長の藤井寺さん、下級生の美和ちゃんは音楽好き。美和ちゃんのことが好きな神井くんは映画。 Di bagian akhir dari cerita itu, kalau dia mencintai si Katsuragi, tak lama Shiori terbangun dan yang muncul Dewi bocil tadi. Namun munculnya kagak lama, si Shiori-nya keburu bangun. Dia kaget kalau ceritanya sudah dibaca semua sama Katsuragi. Dia auto malu. Katsuragi langsung mengkise si Shiori. Kini Shiori yakin orang yang dulu dia kise itu adalah Katsuragi. Katsuragi bakalan ke situ terus tiap hari buat ketemu Shiori. Pas dia duduk, tiba-tiba Dewi itu muncul lagi. Dia adalah Minerva. Lalu muncul sayap di tubuh si Shiori. Singkat cerita, Elsie sangat kerepotan menjadi si Kanon karena sibuk banget. Terus dia mengkhawatirkan si Katsuragi. Dan benar saja, Katsuragi jatuh sakit. Dia pingsan di tengah rumah sampai jam 12 siang. Katsuragi kagak bisa ke sekolah dengan kondisi dia sekarang. Tak lama ada badinya si Nora. Dia disuruh untuk menjaga si Katsuragi untuk mendapatkan informasi. Terus Katsuragi memilih cara lain, yaitu dengan menelpon si Ayumi pakai HP si Elsie. Di situ dia mencoba supaya si Ayumi mau menjenguk si Katsuragi. Katsuragi meminta bantuan juga kepada Ryo. Tak lama kemudian si Chihiro menelpon si Elsie. Dia mau memberikan sesuatu kepadanya. Karena rencananya kagak boleh ke situ dua-duanya, akhirnya si Katsuragi mencuekinya. Setelah latihan band, Ayumi meminta untuk pulang duluan, kagak mau kemana-mana dulu. Ternyata dia berkunjung ke rumah Katsuragi. Tadinya mau balik lagi, tapi Katsuragi teriak-teriak kagak jelas. Alhasil dia masuk dan melihat Katsuragi tergeletak di lantai. Dia kagak bisa berjalan sama sekali, karena kagak tega Ayumi membantu untuk ke kamarnya. Pas di kamar, Ayumi menyuruh si Katsuragi beres-beres kamarnya. Padahal itu bukan kamarnya dia. Dia speak kalau gak suka ada orang ke situ. Jadi dia senang aja ada Ayumi ke rumahnya. Terus Ayumi mengambil minum. Rencana Katsuragi mulus lagi. Katsuragi berulah lagi supaya lebih dekat sama Ayumi.
Lalu dia pengen Ayumi lebih lama lagi di situ. Ayumi pun kagak keberatan. Tak lama ada bel berbunyi. Katsuragi malas untuk buka. Terus Shiryu teriak-teriak yang ternyata ada Chihiro. Dia mau ngasih sesuatu doang. Ryo mengacaukan semuanya. Dia membiarkan Chihiro masuk. Katsuragi mulai panik. Dia langsung menggunakan cara dadakan dengan cara menyimpan si Ayumi di dekatnya, biar ketutup selimut. Ayumi kaget kalau Chihiro ada di situ. Chihiro menitipkan sesuatu untuk si Elsie dan dia melihat si Katsuragi macam kayak sakit. Dia langsung menyuruh Chihiro mengambilkan obat. Ayumi kesal di situ karena dia gak bilang kalau Chihiro bakalan ke rumahnya juga. Tak lama Chihiro balik lagi, terus dia mengecek suhu si Katsuragi yang sangat panas. Yang membuat si Chihiro menaikkan suhu jadi panas. Ayumi merasakan kepanasan. Si Chihiro pergi mengambil air minum. Ayumi terlihat berkeringat kayak gitu. Katsuragi langsung menurunkan kembali. Tak lama Chihiro masuk lagi. Terus dia ngomong tentang lagu buatannya yang kemarin. Ini sudah beres semua. Tadinya dia mau menyanyikannya, tapi melihat si Katsuragi lagi sakit, jadi kagak jadi. Katsuragi gak menduga kalau kejadiannya bakalan begini, jadinya Katsuragi menyuruhnya untuk menyanyikannya saja. Dinyanyikanlah sama si Chihiro, sampai diem kayak gitu. Sesudah menyanyikan lagunya, dia memutuskan buat pulang dan berterima kasih sudah mau mendengarkan lagunya. Kini Katsuragi secara kagak sengaja mendekati dua cewek, tapi di situ Ayumi nampak keringetan sampai basah kuyup begitu. Tak lama tiba-tiba Chihiro balik lagi dan mengungkapkan perasaan dia kepada si Katsuragi. Cuma di situ Katsuragi pura-pura kagak dengar dan Chihiro langsung pergi. Padahal si Ayumi mendengarnya. Ketika Ayumi mau pulang, Katsuragi pura-pura sakit parah lagi. Setelahnya Katsuragi ke bawah, dia makin bingung. Mereka berdua itu kawan dekat, jadi mana yang lebih dulu Katsuragi taklukan. Akhirnya dia menelpon si Chihiro, tapi si Chihiro-nya keburu ditelepon sama si Ayumi. Di situ Ayumi menanyakan perasaan dia ke si Katsuragi. Dia pura-pura tahu dari orang. Chihiro pun jujur kalau dia gak ngerti, tiba-tiba aja dia nembak si Katsuragi. Apa mungkin dia yang sering nembak ke cowok jadi macam itu? Tapi Ayumi menjawabnya kalau itu cinta sejatinya. Ayumi akan mendukungnya. Terus Ayumi memutuskan buat pulang walaupun si Katsuragi speak sakit lagi. Ayumi kagak peduli dan akan menyuruh Chihiro yang jagain. Katsuragi tambah bingung dan dia mencium bau-bau masalah. Chihiro dan Ayumi pun kini kepikiran sama kejadian hari itu. Apalagi Chihiro yang curiga kalau Ayumi ada di rumah Katsuragi tadi. Di sisi lain, Hakuwa sedang mengikuti rapat bersama atasannya. Di situ ada Shilune juga. Sebelum rapatnya ditutup, Hakuwa belak-belakan menanyakan tentang para anggota penangkap roh yang diberi tugas untuk menangkap para dewi surga di bumi. Tak lain adalah Vintage. Atasannya itu udah mendengar cerita tersebut, tapi tidak dapat info dari surga. Dan juga semua anggota udah diperiksa ada hubungannya sama Vintage atau enggaknya. Jadi si Hakuwa mungkin di situ terlalu khawatir. Terus dia berencana buat beli oleh-oleh untuk Katsuragi. Pas mau bayar, ada penjaga yang membawanya. Di sisi lain juga, Katsuragi terbangun. Ada si Diana ke situ. Diana meminta Katsuragi untuk mengumpulkan saudarinya. Karena dia merasakan ada yang tidak beres. Alhasil Katsuragi meminjam tenaga si Elsie untuk membawa para dewi pakai Hagoromonya. Karena posisinya lagi tidur, Diana membangunkan saudarinya itu. Katsuragi menyuruhnya cepat. Karena dia lagi kurang sehat. Malah tuh para dewi merebutkan si Katsuragi. Sampai akhirnya mereka ke lantai atas. Saudarinya pun bingung karena kalau gagal, Kanon bakalan jadi air beneran. Untuk itu dibutuhkan kekuatan si Minerva. Pas dilakukan, Kanon mulai bereaksi. Katsuragi langsung memegangnya, tapi dia malah terbawa ke dunia buatannya si Apollo. Dia meramal kotanya si Katsuragi yang sekarang penuh dengan kegelapan. Apollo orangnya religius. 3 hari lagi dia untuk berdoa di situ. Setelah itu dia gak bakalan berdaya. Terus Katsuragi balik ke asalnya lagi. Para dewi yang lainnya pun kagak dapat jawaban dari si Apollo. Dan yang mengagetkan, demam si Katsuragi udah hilang. Di sisi lain, Hakuwa ditahan entah sama siapa. Tak lama datang si Nora. Yang melakukan itu siapa lagi kalau bukan atasannya. Hakuwa mulai berpikir di situ. Nora pun entah bagian dari Vintage atau bukan. Singkat cerita, di sekolahan akan ada sebuah festival.
Saatnya Katsuragi menaklukkan kedua cewek itu karena waktunya gak banyak lagi. Si Ayumi akan menjadi putri untuk festival kali ini. Terus si Chihiro bertemu dengan Katsuragi, yang nampak dia lagi nempelin poster karakter game. Setelah itu PSP si Katsuragi menghilang. Tak lama si Chihiro menemukannya. Terus dia mengajak Katsuragi untuk pergi melihat api unggun bersama. Katsuragi gak ada alasan buat nolak. Setelahnya Katsuragi pergi untuk piket bersama Ayumi. Dia menyuruh Katsuragi untuk berbuat baik kepada Chihiro. Terus tak lama dia melihat Chihiro dan langsung mendekatinya. Lalu Katsuragi ngomong tentang barang yang samaan yang dibawa ke api unggun nanti malam. Si Chihiro memberikan sebuah plektrum gitar. Terus dia balik lagi. Dia ngomong ke si Ayumi kalau dia bakalan mengkise si Chihiro. Di situ Ayumi kagak cemburu sama sekali. Setelah itu Chihiro dan yang lainnya latihan. Sesudahnya Ayumi terlihat seperti cemburu dan langsung pergi. Singkat cerita, Katsuragi siap-siap untuk melihat festival dengan Chihiro. Tapi tak lama datang Nikaido yang memakai kostum kucing. Tak lama juga Chihiro datang dan langsung menonton para putri setiap kelas. Di situ karena terlalu rame, Katsuragi mengajak buat ke api unggun aja. Sesampainya di sana, mereka mengeluarkan plektrumnya dan waktu Katsuragi udah gak banyak lagi. Dia harus mengkisenya, alhasil dia mencari tempat yang sepi. Setelah mencari kemana-mana, masih ramai juga. Di tempat yang sepi pun masih banyak orang yang lagi pacaran. Katsuragi udah nyerah dan mau balik lagi ke api unggun tadi. Tapi Chihiro meminta buat mencari tempat yang sepi aja. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.